Halo, saya Handoko Kewargo dari Maestro Consulting Coaching dan Marketing untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Malam hari ini episode ke-182 dengan judul CX Excellent, CX Excellent ya. Jadi nanti kita akan jelaskan apa itu CX Excellence ya. Jadi materi ini diambil dari sebuah artikel yang membahas tentang tadi itu CX Excellence dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Anda ya. Dan kelihatannya kalau kita bicara soal teorinya, kayaknya ribet banget kan. Padahal sebetulnya kenyataannya bisa dijalankan. Maka nanti saya akan berikan contoh yang sangat sederhana sekali. Harapan saya tentu saja bisa lebih dipahami dan kemudian bisa dijalankan. Teman-teman semua, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint. Ya, 18. Oh ya, saya ingat tuh 184 nanti filmnya adalah The Aviator. Ya, tentang seorang pebisnis. Oke, Howard Hughes. Ya, saya matiin dulu karena masuk di kuping saya. Oke, sudah kurang gede, digedein dikit di sini. Oke kah? Oke ya. So, siapa lagi yang belum dicoba? So, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Hari ini adalah Zoom Lab 182 CX Excellence ya. Jadi kita akan bicara sekali bahwa virus corona itu menghadirkan banyak tantangan unik yang belum pernah dihadapi bisnis sebelumnya. Jadi kalau Anda bicara soal MERS, soal SARS, ya, MERS dan SARS, itu saudaranya corona yang sekarang ini, ya COVID-19 ini. Tetapi nggak sampai dampaknya segila ini, seheboh ini. Ya kalau kita bicara soal SARS itu bicara di dekat-dekat Asia Timur situ ya. Kalau kita bicara soal MERS itu di Timur Tengah sana ya. Saya lupa istilah apa namanya, singkatannya apa. Menakutkan enggak? Tetapi bisa dilocalize dan enggak ada masalah. Jadi dengan COVID-19 yang merupakan saudaranya SARS dan MERS ini kemana-mana ya. Nah, virus corona menghadirkan banyak tantangan unik yang belum pernah dihadapi bisnis sebelumnya. Everybody knows ya. 1 tahun 3 bulan alias 15 bulan saya ada di dalam rumah itu satu hal yang mustahil kalau kata Asmuni. Kenapa? Biasanya saya dalam setahun itu terbang 50 kali. Ya, ini sekalipun nggak terbang. Ya, dalam 15 bulan sekalipun. Ke airport pun enggak. Ya. Nah, bagaimana memanfaatkan krisis untuk melindungi dan memperkuat bisnis Anda ini? Bagaimana memanfaatkan krisis, bukan memanfaatkan dalam artian negatif, tapi memanfaatkan dalam artian positif untuk melindungi dan memperkuat bisnis Anda. Teman-teman semua, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan konsumen Anda? Ini penting ini ya. Dan kemudian bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan Anda? Bagaimana bisa terjadi situasinya seperti ini gitu kan? Tapi jangan berpikir kalau dia tetap jadi customer Anda, ini yang penting banget justru kan, excellence di bidang customer experience. Jadi kalau kita bicara soal customer experience, excellence adalah pengalaman yang dimiliki konsumen. Dia berinteraksi dengan merek tertentu, produk tertentu, orang-orang tertentu yang menjadikan keunggulan dari merek, produk, atau orang tersebut. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, nah, teman-teman semua, ini ada 6 pillar of customer experience excellence yang nanti saya akan bahas satu-satu. Artikel ini kami dapatkan dari artikelnya KPMG ya, yang judulnya adalah How to Reconnect with Your Customer in a World of COVID. Ya, jadi Anda bisa lihat linknya dan kemudian dapatkan linknya. Anda bisa pelajarin. Kalau Anda malas bikin linknya, malas bikin materinya, tinggal panggil kami dan bahaskan. Mari kita masuk materi, tapi sebelumnya iklan dulu. Ya, di materi ini nanti akan dimasukkan di YouTube Handoko Maestro. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, dan juga pencet bel agar setiap kali saya keluar atau saya posting sesuatu, Anda bisa mendapatkannya, langsung dapat reminder
Ada 6 pillar of customer experience excellence. Ya. Perhatikan teman-teman semua, judul boleh keren, tapi nanti saya bikin yang segampang mungkin agar supaya kita pahami. Krisis akibat pandemi terjadi di seluruh dunia. Para pemimpin memiliki kesempatan untuk justru melihat kesempatan untuk meningkatkan dan memperkuat strategi mereka dan benar-benar menempatkan pelanggan di jantung bisnis mereka. Kenapa? Karena banyak orang nggak melakukan. Jadi kalau Anda melakukan menjadi berbeda. Ya. Jadi kalau Anda melakukan menjadi berbeda. Kalau Anda tidak melakukan sama seperti yang lain, ya udah kalau dulu kalah ya sekarang kalah juga. Padahal kalau dulu menang belum tentu sekarang menang. Kan gitu. Ya. Nah, ini karena krisis terus meluas di seluruh dunia, memiliki rencana tindakan dan strategi pengalaman pelanggan atau CX customer experience yang tepat dapat membantu bisnis Anda melewati masa-masa yang berat enggak? Berat. Ya. Adakah di tempat-tempat yang gajinya dipotong? Ada enggak? Adakah yang misalnya katakan fasilitasnya udah enggak ada lagi gitu kan? Adalah yang teman-temannya udah dikeluarin gitu kan, tetapi kita harus tetap mendeliver yang namanya customer experience excellent. Mudah atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Ya. Nah, kita akan coba lihat untuk membangun hubungan yang tulus selama masa yang tidak pasti, perusahaan harus memastikan mereka menangani masing-masing 6 pilar untuk memberikan pengalaman yang berarti di mana mereka terhubung pada tingkat emosi. Dan saya cerita sedikit ya. Jadi sebuah pengalaman yang agak sedikit menarik adalah pada saat awal pandemi, ya, saya dikontak sama seorang ibu-ibu yang punya masakan itu adalah bubur. Buburnya tuh enak banget. Enak nggak cuma dari sisi rasanya, tapi juga kenangannya. Kenapa? Karena ibu saya dulu paling suka bubur itu. Jadi kalau saya itu di rumah nggak ngamen, ya terus kemudian saya tanya ke ibu saya itu, Mam, mau nggak makan bubur ini gitu kan? Hampir dibilang my mom tidak pernah terus kemudian bilang enggak. Bilang yuk makan. Atau kalau enggak, Mam, nanti ya, akhir minggu aku ada di situ. Apa di rumah, nanti kita pergi makan. Pasti ibu saya itu pergi. Ya, sehingga sebetulnya tuh enak banget. Ya. Enak dari sisi makanannya, enak dari sisi kenangannya. Jangan tanya sama saya tempatnya. Tempatnya jelek banget, orang dijualnya di Moko. Dijualnya itu di Moko, mobil toko. Terus kemudian cuma di jalanan, dulu kayak di jalanan gitu ya, dan Moko. Bangkunya juga jelek. Ya kalau hujannya kehujanan, kalau panasnya kepanasan gitu kan, antrinya panjang. Tetapi oke aja. Nah, apa yang terjadi adalah pandemi yang nggak bisa jualan. Terus suatu hari ada kerinduan lah, ya. Dan apa yang terjadi ternyata dia nawarin, enggak pesen gitu kan. Oh iya, oke, pesen gitu kan. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Kita pesen kan. Oh, saya mau ini. Pesannya pun juga agak-agak sedikit rakus. Kalau biasanya cuma pesan satu, ini pesan dua daripada nanti nggak ada lagi gitu kan. Udahlah nggak apa-apa makan 2 kali gitu kan. Ya, jadi pesannya sudah banyak. Ternyata apa yang terjadi? Dijanjikan waktu itu jam 8 juga belum datang. Kita kontak juga enggak ada yang nerima, ya kita enggak punya kejelasan. Takut duitnya hilang sehingga orang belum bayar gitu. Tetapi ini jadi gimana kan? Makan itu kan tergantung daripada jam juga kan. Sudah membayangkan jam 8 makan, ternyata enggak ada gitu loh, enggak tahu dan enggak jelas gitu kan. Akhirnya setelah telat berapa lama datanglah buburnya. Cuman dengan datang bubur tadi, sekali lagi bukan soal rasa, soal customer experience-nya. Saya udah merasa bahwa dengan nafsu lagi, ya, dengan nafsu lagi makan, lepas masalah buburnya sebetulnya tidak basi, tidak apa, kalaupun nggak panas itu gampang banget tinggal di microwave, tapi saya mengalami situasi yang
tidak enak, tidak nyaman, tidak oke, tidak tepat waktu. Lebih-lebih lagi pas dibongkar pesanannya apa, yang datang apa itu belakangan setelah diklarifikasi ternyata ketukar. Teman-teman semua yang ada di sini, that's customer experience. Oke, harusnya kalau ini dibikin excellence, ya. Saya waktu itu sempat membahas setelah kejadian itu adalah seandainya si ibu tadi dari rumahnya terus kemudian datang di Kelapa Gading, terus kemudian yang sudah dipesan tadi, kan kalau dari rumahnya kan jauh tuh, kalau dia bawa mobilnya tidak terlambat, misalnya katakanlah kalau dijanjikan jam 8 dia sampai Kelapa Gading jam 7, sampai situ jam 7, terus kemudian dia bagiin, dia distribusikan dengan menggunakan ojek online, ya sampai rumah sebelum jam 8, lebih cepat dibanding yang dijanjikan gitu ya, rasanya tetap enak, enggak repot gitu kan, kayak apa. Tapi apa yang terjadi? Tidak seperti itu. Jam 9 belum nyampe, waktu datang makanannya ketukar-tukar, udah dingin, hatinya sudah terluka, dan sebagainya. Nah, saya nggak bisa ngasih contoh kepada Anda masing-masing, tapi Anda mesti tahu bahwa customer experience itu pentingnya banget, gitu, ya. Dan itu tuh ada di dalam hati kita. Maka ketika tadi ibu-ibu tadi kontak saya, terus kemudian dia nawarin bahwa di hari Minggu nanti dia mau jualan, nggak tergerak hati saya, nggak tergerak, benar-benar nggak tergerak. Kenapa? Pengalaman saya, ya, karena inexcellency, ketidak-excellency daripada itu membuat saya menjadi kapok, trauma, enggan. It may happen to your business too, ya. Baik, cari contoh sendiri. Kalau Anda mau dicari contoh saya, undang aja, nanti saya ceritain kepada Anda, ya. Oke, baik. Nah, di situ diceritakan soal integrity. Dan saya akan bahas contoh-contoh yang beda-beda, ya. Di situ bicara soal resolution, di situ bicara soal expectation, di situ bicara soal time and effort, di situ bicara soal personalization, di situ bicara soal empathy, ya. Dan enam-enamnya ini adalah yang disebut dengan 6 pilar dari customer experience excellence. Oke, 6 pilar. Nah, kita akan coba lihat, ya, yang paling dasar. Waduh, tabrak ini. Harus saya kecilin saya, ya. Oke, karena saya nggak perlu gede-gede. Integrity, melakukan hal yang benar, memastikan kebutuhan banyak orang terpenuhi, melindungi yang rentan, bertindak adil demi kepentingan terbaik pelanggan. Pentingkah kita itu integrity? Penting pakai banget, kan begitu. Nah, belakangan kasus yang sangat heboh banget, sangat heboh sekali, adalah soal kasus orang yang kemudian komplain gara-gara beli pecel lele dengan harga yang nggak kira-kira. Ya. Dari sisi uangnya saya yakin kalau orang itu tuh mampu bayar, tapi sakit hatinya, ya, dia beli pecel lele, terus kemudian lalapnya mesti bayar sendiri, itu sehingga dia merasa kemahalan. Ya, itu terjadi, biarpun akhirnya jadi heboh-hebohan, ya, itu terjadi di sebuah sebuah warung di Jalan Perwakilan, ya. Itu kalau ini ada Jalan Malioboro, ada ada satu pertigaan itu namanya Jalan Perwakilan. Tapi sejujurnya ngomong, saya juga nggak pernah mau makan lagi di Malioboro karena situasi yang jadi di beberapa tempat di Jogja itu terkenal yang kalkulatornya terus, ya. Nah, ini masalah integritas. Ada seorang ibu-ibu yang jualan makanan legend banget. Saya ke sana sekali dan saya tidak pernah kembali lagi karena customer experience yang terkait dengan yang enggak excellence, yang dikaitkan dengan integrity. Jadi untuk makanan yang lebih banyak, sebelah saya cuma kena 42.000. Untuk makanan yang lebih sedikit, saya kena 100.000. Bukan duit 100.000-nya, tetapi saya melihat ada disintegrity di sana. Ya, nah, integrity ini menjadi penting sekali, teman-teman semua. Kenapa? Ya karena begitulah, itu kan menjadi satuan, menjadi kesatuan dengan tadi itu customer experience.
Ya, kalau kita lakukan dengan baik, sebetulnya nggak orang merasa ya itu memang harus begitu, gitu kan. Tapi kalau kita nggak lakukan, itu menjadi masalah sekali. Terus apa lagi? Resolution. Menanggapi dengan cepat kebutuhan pelanggan dan menemukan solusi untuk masalah pelanggan baru, mempercepat inovasi. Ini yang menarik. Tadi juga masih soal makanan. Wah, hari ini pokoknya ngomongin soal makanan. Ada orang lagi nawarin saya untuk, Pak mau ini enggak ayam panggang Klaten gitu kan. Dia bilang, aduh, aku tuh kalau makan ayam panggang Klaten itu terlalu banyak. Saya nanya kepada dia, kan kalau ayam panggang Klaten itu datang ayam panggangnya, datang satenya yang ada ati dan ampelanya, ya, dan ada sambal. Dia bilang, boleh nggak kalau saya pesan usus doang, indil-indil, jadi kalau di dalam ayam itu ada yang bulat-bulat itu, dan sambal, dan amplak doang. Ya. Yang menarik adalah apa? Awalnya dibilang, aduh gini gitu. Terus kemudian dia akhirnya menyesal karena menurut dia ini bukan cara melayani customer dengan baik. Ya, terus akhirnya dia bilang, Pak, apapun yang Bapak mau ada nanti saya cari. Ya, jadi itu menarik. Jadi saya dari tadinya sempat ya udahlah kalau nggak ada nggak usah gitu ya. Menjadi akhirnya antusias lagi. Oh pesan berapa? Saya sebutin pesannya berapa. Ya, ini resolution, ya, menanggapi dengan cepat kebutuhan pelanggan dan menemukan solusi untuk masalah pelanggan baru. Ya, pelanggan lama sih sebetulnya, dan mempercepat inovasi. Ya, padahal dengan seperti itu lain kali dia bisa jual yang khusus itu. Ya, ini ngomong soal resolution, ngomong soal makanan lagi. Terus yang ketiga, jasa expectation, menetapkan, mengelola dan memenuhi harapan pelanggan secara akurat di masa-masa sulit. Ini nggak gampang. Karena apa? Ya, tukang makanan lagi. Jadi tukang makanan itu saya bilang sama dia, Bu, gitu. Masakan ibu tuh enak dan tidak mahal. Problem daripada masakan ibu adalah mahal di ongkos kirim. Nah, apa yang terjadi? Karena dia sudah terikat dengan tukang nganter tertentu yang biayanya juga sudah di-set. Kalau jarak berapa, pantasnya berapa. Terus dia tidak bisa mendapatkan terobosan dengan cara apa? Jadi saya mengharapkan bahwa aku mau beli makananmu dan tidak tawar serupiah pun juga. Tapi ongkosnya jangan segitu. Karena ada alternatif yang lain, gitu kan. Nah, saya punya expectation dan si penjual ini tidak, dia punya alasan, nggak mungkin nggak punya alasan, dia punya alasan, nanti kalau sampai situ basi gimana, nanti kalau ini gimana, saya percaya sama yang ini, that's fine. Bahkan saya sampai bilang gini, kirimkanlah dengan metode ini, kalau sampai basi, resikonya ada di saya, bukan resikonya. Bahkan saya menawarkan solusi. Ya. Tapi tetap aja kelihatannya dia tidak berkenan untuk melakukan itu. Ya, ini menarik. Ya. Nah, jadi saya punya expectation. Seharusnya kalau Anda menjadi penjual, Anda yang meneliti expectation orang dan mengelolanya, memenuhi harapan tadi secara akurat, bahkan kalau bisa exceed expectation. Ya, karena kalau akurat itu cuma customer satisfaction. Kalau exceed customer expectation itu menjadi wow, ya, menjadi apa namanya, lebih daripada sekedar puas. Oke. Okay? Ya, oke. Ini yang ke berapa tadi? Ini ke 1, 2, 3. Keempat sekarang. Keempat, time and effort. Memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi, mendapatkan hal penting, mengakses komunikasi pelanggan dan jaringan dengan bantu. Iya, memang agak sedikit susah ini. Buat pedagang-pedagang tradisional, di telepon, terus kemudian dia sibuk sendiri, itu ya jelas tidak. Salah satunya adalah pedagang souvenir. Ada Pak Fajar di sini, ada pedagang souvenir yang bukan barang-barang hobi, yang kalau dikontak lama. Kenapa dikontak lama? Istilah, maaf slow respon, lagi packaging, lagi packing katanya. Aduh, ya seheboh-hebohnya packing pada saat kita kontak dia tuh enggak ini, apa namanya, enggak itu. Itu satu. Ada lagi pedagang yang lain yang menarik adalah apa? Ini sebetulnya bisa dibetulin. Jadi saya kontak mau konsultasi sesuatu tentang produk yang saya mau pesan khusus.
Terus kemudian dia nggak ini, begitu balesin, sorry ya, sebentar ya, aku lagi bersihin gudang. Dan setelah dia selesai bersihin gudang pun, dia nggak kontak lagi. Saya mengalami apa? Customer experience yang nggak excellent. Dan bikin saya tuh jadi malas. Kenapa malas? Ya seandainya excellence kan saya happy. Kayak tadi tukang ayam panggang Klaten, saya happy karena dia carikan solusinya. Oh iya Pak, ini di sini ada, itu ada. Pokoknya sampai harinya nanti kita kirim. Bahkan, Anda tahu nggak, pesanan khusus saya tadi, saya belum nanya harganya berapa. Karena saya percaya dia akan punya integriti dengan tidak menaikkan harganya, dan saya percaya dia akan melakukan resolution berdasarkan dengan expectation yang saya yakin. Berikutnya lagi adalah apa? Personalization. Memahami keadaan pelanggan, memprioritaskan secara efektif, menempatkan pelanggan kembali dalam kendali. Personalization yang paling gampang dalam kehidupan kita adalah kita mesti tahu pelanggan kita itu lagi dalam situasi seperti apa. Ya, kalau tadinya biasanya ini gitu kan, biasanya gitu, biasanya begitu. Nah, biasanya itu kan zaman sebelum pandemi, setelah pandemi menjadi tidak biasa, gitu ya. Jadi personalization-nya menjadi kurang. Ya, orang itu tidak dilihat bahwa oh iya dia sekarang misalnya kok tadinya itu beli produk itu apa namanya yang kelas A, sekarang mungkin jadi kelas B. Bahkan kelas B itu terus belinya produk lebih banyak tapi di B bukan di A gitu kan. Karena dengan demikian hemat ongkos, harga persatuannya lebih murah dan sebagainya. Ya, jauh terus biasanya A gitu. Akhirnya dia akan mengalami experience yang tidak baik. Ya, dan yang terakhir Anda pasti tahu ini masalah yang namanya empati. Menunjukkan bahwa Anda peduli, memilih respon emosional yang tepat untuk memenuhi keadaan pelanggan. Sejujurnya nih, yang puncaknya ini empati ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, bagaimana kita bisa berempati ke orang lain itu sangat tidak mudah. Karena untuk Anda bisa berempati, Anda juga harus tahu, misalnya tentang personalization. Anda harus juga punya time dan effort. Anda tuh harus punya tahu pernah ekspektasi daripada pelanggannya, dan kemudian Anda tahu bagaimana bentuk solution, dan kemudian Anda juga harus integrity. Jadi semuanya harus ada di sana hingga menghadirkan ini semua. Hari ini kita bicara soal makanan. Karena hari ini bisnis makanan itu paling baik. Tetapi tidak harus berupa makanan di dalam kehidupan Anda. Kalau yang terjadi di bank, kalau ada yang terjadi di tempat lain, ya itu pun sebetulnya Anda harus layani dengan cara-cara tadi. Customer Experience Excellent. Ya, maka judulnya adalah CX Excellence. Baik teman-teman semua, kita lanjut. Di saat krisis, pencitraan merek dan pemasaran harus tetap dijalankan, nggak bisa enggak. Perusahaan tidak harus berhenti berinvestasi. Banyak perusahaan investasi. Mohon maaf, perusahaan-perusahaan suka berinvestasi untuk apa? Membina sumber daya manusianya dan sebagainya. Karena paling gampang dipotong. Ya, tapi sebaliknya harus memilih jalur yang berlawanan, meningkatkan investasi. Investasi dalam kualitas layanan, investasi dalam ini, itu, dan ya. Terus kenapa lagi inti daripada hubungan antara merek dan pelanggan terletak pada kondisi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 3 aspek fundamental daripada merek adalah relevansi, diferensiasi, dan availability yang memastikan hubungan tadi bisa terpenuhi. Yang relevan, ya kombinasi antara pemenuhan kebutuhan pelanggan dan hubungan emosional yang dirasakan pelanggan terhadap merek tertentu, produk tertentu, jasa. Ya, kalau diferensiasi kombinasi dari perbedaan, jadi diferensiasi itu something yang different. Ya, kombinasi dari perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan alternatif lain. Jadi kalau produknya sama, harganya sama, yang ini ada perbedaan yang mencolok, diambil. Bahkan untuk produk yang harganya kalah, dia lebih tinggi pun, tapi kalau diferensiasinya tinggi, tetap aja diambil, kan gitu. Ya, dengan alternatifnya, Somana Merchant menjadi trendsetter di kategorinya. Ya, dan kemudian ada availability, sejauh mana merek menjadi perhatian pelanggan, baik secara mental maupun perhatikan ya, bukan fisik, tapi mental juga. Ketika mereka mempertimbangkan pembelian dalam kategori. Ya, jangan lupa ya teman-teman semua subscribe materi-materi ini
subscribe Handoko Maestro, isinya materi edukasi, dan juga subscribe Maestro Channel yang isinya adalah inspirasi. Oke, kita lanjutkan sedikit. Jangan lupa juga nyalakan lonceng. 6 pilar dari KPMG ini menunjukkan adanya hierarki untuk mencapai yang namanya Customer Experience Excellence. Ya, bentuknya tadi kayak piramid, kan? Semua berikan pengalaman pelanggan yang luar biasa sambil tetap menjaga kepuasan pelanggan. Gampang tuh susah, ya. Tapi bisa atau enggak? Bisa. Saat krisis sangat penting untuk menemukan kembali strategi CX Anda sekarang dan juga di masa. Terima kasih teman-teman semua. Ya, oke, sampai sini dulu teman-teman semua. Saya gedein sedikit. Saya pindahin di tengah-tengah. Ada yang datang di sini. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Ya, acara kita sekarang settingnya adalah mulai dari 19.45 dan akan berakhir 20.15, jadi hanya 30 menit. Ya, Anda bisa menikmati ini lagi di YouTube Handoko Maestro. Kami inspirasi adanya di Maestro Channel. Saya ada di sini karena Anda ada di sana. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di Serajum 183 di hari Rabu dan Serajum 184 di hari Jumat. Yang pakai filmnya adalah The Theater. Ya, dan hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam kita akan ada siaran dari Belanda, dari Suriname, dan dari Yogyakarta. Oke, saya Handoko Wargo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.